Saudari-saudara terkasih, hari ini kita mendengar dalam Injil diceritakan Yesus mengobrak-abrik, mengobrak-abrik lapak-lapak seperti Satpol PP barangkali kita boleh katakan. Tetapi tentu dengan banyak sekali perbedaan. Yesus sungguh-sungguh punya kuasa, otoritas, wewenang untuk melakukannya karena dialah Mesias. Dialah bisa dikatakan yang mempunyai tempat itu sesungguhnya. Ini adalah rumah Bapaknya. Dialah bisa dikatakan representasi yang amat nyata dari kehadiran Bapa. Dialah Mesias. Sementara yang terjadi di situ adalah bisa dikatakan sebagai penodaan. Karena praktik-praktik yang berlangsung ini tidak sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Allah. Allah mengharapkan agar manusia menyembah, agar manusia mempersembahkan seluruh hidupnya, mempersembahkan hati yang murni sebagai persembahan yang paling mendasar. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, penodaan-penodaan. Para penukar uang ini ada di situ, dan mereka menipu, melakukan praktek penukaran uang ini dengan mengambil untung yang tidak wajar. Kenapa ada penukar uang? Karena untuk membayar pajak, ya, dibutuhkan mata uang shekel yang merupakan kasnya orang Yahudi. Sementara untuk yang lain-lain masih boleh dengan mata uang yang lain, dengan mata uang Romawi, dengan mata uang yang lain yang berlaku saat ini. Tetapi untuk membayar pajak Bait Allah dibutuhkan mata uang yang khusus, maka harus ada penukar uang. Nah, ini yang juga menjadi lahan bisnis korupsi. Para pedagang ini juga melakukan hal yang kurang lebih sama. Mereka tahu bahwa hewan-hewan kurban ini dibutuhkan dalam tradisi Yahudi untuk menjadi kurban. Dan tidak mungkin orang datang jauh-jauh membawa hewan. Mungkin ada yang bisa, tetapi pasti kebanyakan tidak. Maka mereka menyediakan itu di situ. Biasa insting bisnisnya masuk akal. Tetapi yang dilakukan adalah penipuan-penipuan yang jauh sekali dari tindakan penyembahan dengan hati yang murni kepada Allah. Maka Yesus sungguh-sungguh menjadi busa. Dan dia datang mau menunjukkan dirinya sebagai dalam arti tertentu Mesias. Meskipun belum saatnya dia menunjukkannya di kayu salib. Saudari-saudara terkasih, apa yang dikerjakan Yesus sungguh-sungguh sebenarnya sesuatu yang wajar. Kalau kita mengerti siapa dia dan apa yang terjadi di sana. Namun kita toh melihat adanya penolakan-penolakan. Di dalam penolakan ini, saya tertarik pada respon orang Yahudi. Mereka katakan, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Kalau ini terjadi di Indonesia zaman sekarang, ada orang melabrak begitu, mungkin yang terjadi sudah kerusuhan besar. Tidak ada lagi dialog, tidak ada lagi omong-omongan, yang ada adalah sudah saling melakukan tindak kekerasan. Tetapi ini ada pertanyaan dari orang Yahudi. Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jadi tindakannya itu sebenarnya bisa dikatakan bagi mereka yang diusir ini, bagi mereka yang diorak-porandakan ini, tindakannya sebenarnya bisa diterima dalam arti tertentu. Bahwa itu sesuatu yang mungkin saja dilakukan oleh seseorang. Asalkan bahwa dia, orang ini, bisa menunjukkan tanda, bisa menunjukkan bahwa dia berhak melakukan itu. Maka orang-orang tidak akan protes kalau memang dia berhak melakukan. Lalu siapa yang punya hak untuk melakukan? Saudara-saudara, dalam tradisi Yahudi, hal-hal besar semacam itu
menjadi tanda kedatangan Mesias. Maka ini sungguh-sungguh mau menunjukkan, apa pertanyaannya sebenarnya, apakah engkau dia sang Mesias itu sehingga engkau merasa berhak melakukan itu. Saudara-saudara terkasih, dan Yesus menunjukkan dirinya sebagai Mesias. Hanya pada waktu itu, apa yang dinyatakan oleh Yesus belum bisa dimengerti oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Maka yang terjadi, ya bukan penerimaan, tapi adalah penolakan. Saudari-saudara terkasih, kita beruntung bahwa kita sudah menerima pewartaan akan Yesus. Selama bertahun-tahun, berabad-abad diwartakan kepada seluruh dunia. Dan kepada kita khususnya anggota gereja. Kita beruntung bahwa kita sudah menerima pewartaan. Kita tidak perlu lagi bertanya-tanya, apakah engkau berhak melakukan itu? Yesus sungguh-sungguh memiliki hak atas hidup kita. Seluruh hidup kita menjadi miliknya. Maka apapun yang dikerjakan Yesus dalam hidup kita, kiranya sungguh-sungguh merupakan tindakan kasih-Nya kepada kita. Maka dalam hidup kita saat ini, tidak ada sebenarnya pilihan lain selain bagi kita untuk mengusahakan agar hidup kita sungguh-sungguh menjadi persembahan yang layak baginya. Persembahan dengan hati yang murni. Saudara-saudara, kita diingatkan bahwa diri kita, bukan hanya tubuh kita, tetapi diri kita, seluruh hidup kita adalah tempat kediaman Yesus. Dan Yesus memilikinya sepenuhnya. Yesus memiliki hak sepenuhnya atas diri kita, atas hidup. Mari kita berusaha sungguh-sungguh agar hidup kita, diri kita menjadi persembahan yang berkenan